Ya, baik. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi anak-anak sekalian, dimanapun Anda semua sedang berada. Apa kabarnya? Ya, semoga semua dalam keadaan baik, sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Di sini kembali Pak Jana di Bimbel Matematika SMK dan SMP. Senang menemui Anda semua. Saya ingin mengajak anak-anakku sekalian, terutama yang masih ada di bangku sekolah, untuk belajar bersama-sama dengan Pak Jana, yaitu Matematika Pra-KPM. Apa materinya? Jumlah deret dan bunga tunggal. Jadi kita masih di barisan bilangan dan deret ya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana paparan dari materi ini. Ya, pertama ada suatu contoh satu. Nah, ini contohnya. Mari kita cermati bersama-sama. Seorang pedagang meminjam modal pada suatu koperasi sebesar 20 juta. Pembayaran akan diangsur 10 kali sebesar 2 juta pada setiap akhir bulan. Besar bunganya 1% setiap bulan dihitung dari sisa pinjaman. Berapa jumlah bunga sampai lunas hutang? Baik, sekarang kita diketahui ada apa, yaitu hutang. Ya, kita punya ini diketahui hutang 20 juta, kemudian suku bunga 1%, kemudian angsurannya 2 juta, dan banyak angsuran 10 kali. Baik, yang ditanyakan apa? Berapa jumlah bunga sampai hutang lunas? Ya, ini berapa jumlah bunga sampai hutang lunas? Baik, mari kita perhatikan paparan berikut ini. Perhatikan tabel berikut ya. Ini adalah tabel pelunasan ya. Ini bulan ke, hutang bulan ke, dan angsuran ke. Ini ada pola bunga 1% ya. Nanti polanya seperti apa? Untuk bulan pertama, hutangnya 20 juta. Maka besarnya berapa? Besar bunga 1%, yaitu adalah 2 juta. Ya, ini bunganya. Kemudian diangsur. Pada bulan itu diangsur 2 juta ya. Bulan pertama diangsur 2 juta. Maka sisa pinjamannya tinggal 18 juta. Berapa besarnya bunga? Dari 18 juta, bunganya 1%, yaitu adalah 180.000. Kemudian diangsur lagi pada bulan kedua ini 2 juta. Nah, maka sisa hutang tinggal berapa? 16 juta. Kemudian berapa bunganya 1%? Yaitu adalah 160.000. Kemudian diangsur lagi 2 juta, maka sisa hutang tinggal 14 juta. Berapa bunganya? 1% dari 14 juta adalah 140.000. Ya, dan seterusnya diangsur lagi ya, 2 juta sehingga terus berkurang. 2 juta sampai pada angsuran yang ke-10 ya. Tapi kita akan lihat dulu pola bunganya ya. Kita perhatikan. Bunganya itu dari 200.000 turun berapa? Menjadi 180, berarti turun 20.000. Dari 180 turun menjadi 160. Turun berapa? 20.000. Dari 160 menjadi 140.000, turun 20.000. Ya, maka bisa kita tulis di sini nih. Nah, 200 kurangi 20 ya kan? 180. Kemudian 160 ditulis sebagai berapa? 200 kurang 40.000 ya kan? Terus 200.000 berikutnya dikurangi, ini bunga 140 itu nyatakan 200 kurangi 60.000. Nah, yang pertama 200.000 kurangi 0 ya gitu.
Nah, kalau angsuran ke-10 bulan ke-10 berapa bunganya? Belum kelihatan. Baik, sekarang kita lihat pola berikutnya. Ya, ini bunga untuk pola yang kedua. 200 kurangi 0 itu polanya belum kelihatan ya. Nah, kalau yang baris kedua ini bisa kita nyatakan sebagai 200 kurangi berapa? 1 kali 20.000. Apa berikutnya bisa juga dinyatakan seperti itu? Ya, ternyata adalah ini bisa kita nyatakan 40.000 sebagai 2 kali 20.000. Kemudian yang ketiga, ya yang keempat ya ini ya adalah 200.000 kurangi 3 kali 20.000. Jadi ini ada pola. Ada pola ini 200.000 semua yang dikurangi. Seperti ini juga ada pola sesungguhnya. 200.000 dikurangi, 200.000 dikurangi ya. 20.000, 40.000, 60.000. Ini 0. Ini ada pola. Nih, 200.000 semua. Ini juga ada nanti pola 200.000 semua. Terus ini polanya 20.000, 40.000, 60.000 itu adalah kelipatan berapa? Kelipatan 20.000. Jadi ini dapat dinyatakan sebagai 1 kali 20.000, 40.000, 2 kali 20.000, 60.000, 3 kali 20.000. Nah, untuk yang pertama tentu adalah 200 kurangi 0 kali 20.000. Ya, baik. Sekarang perhatikan ini. Ini 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3. Jadi ini gimana pengalinya? Pengali dari 20.000 ini adalah kurang 1 dari apa? Dari urutan bulan. Oke. Jadi bagaimana untuk bunga ke bulan ke-10? Nah, bulan ke-10 gimana bunganya? Nah, ini kan tinggal berapa? Tinggal hitung utangnya tinggal 2 juta ya. Utangnya tinggal 2 juta. Terus bunganya adalah 20.000, diangsur 2 juta lunas ya kan. Baik. Nah, kemudian bunganya berapa? Bunga 20.000 ini kalau dinyatakan dalam bentuk pola yang kedua ini adalah 200.000 dikurangi 9 kali 20.000. Betul kan? 200.000 kurangi berapa? 9 kali 20.000. Betul. Ya, 20.000 berapa? Kali 9, 180. Betul ya, hasilnya adalah berapa? Adalah 20.000. Ya, ini. 200 kurangi 9 kali 20.000. Ini, ya cocok ya. Nah, ini cocok. Kita perhatikan nih tadi apa polanya. 200, 200, 200 ke bawah 200. Dikurangi, apa ini? Urutan apa tadi? Urutan bulan kurangi 1. 0, 1, 2, 3, maka yang bulan ke-10 adalah 9. Kali berapa? 20.000. Oke, itu polanya. Nah, sekarang kita akan melihat berapa jumlahnya. Jumlah bunga. Ya, 20.000, kemudian 180.000. Ini bunganya ya. Oke, kita jumlahkan dan seterusnya. Baik. Sampai ke berapa? Sampai bunga terakhir 20.000. Berapa suku ini semuanya? Ada 10. Kemudian kalau kita perhatikan, ini merupakan deret. Ya, deretnya deret apa ini? Deret apa? Aritmatik atau deret hitung. Ya, deret aritmatik atau deret hitung. Ini berapa nih? Turun 20.000, turun 20.000, turun 20.000 ya, turun 20.000 dan seterusnya. Sehingga tinggal 20.000. Nah, kalau kita mencari jumlahnya, bagaimana mencari jumlahnya? Nah, kita gunakan apa? Jumlah deret aritmatik. Suku pertamanya apa? A adalah 200.000. Bedanya berapa ini? Turun ya, 20.000. Banyaknya suku adalah 10. Nah, ini jadi yang kita cari berapa? U10 ada 20.000 ya, betul ya.
Baik. Oke, kemudian kita gunakan rumus jumlah. Rumus jumlah deret, yaitu N per N, Sn sama dengan N per 2 kali U1 tambah UN. Nah ini yang kita cari karena jumlah apa, ada banyaknya suku ada 10, maka N-nya kita ganti 10. Maka diperoleh S10 sama dengan 10 per 2 kali 200.000 ditambah berapa? Ditambah suku terakhir adalah 20.000. Hasilnya adalah 5 kali, ini kan 10 bagi 2, 5. 200.000 tambah 20.000 jadi 220.000 ketemu. Nah, ini 1.100.000. Kalau kita gunakan rumus yang lain, ada rumus yang lain, yaitu Sn sama dengan N per 2 kali 2A, ya, N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kalikan B. Ya, nah ini kalau gunakan rumus ini khususnya kalau tidak diketahui apa suku terakhirnya ya. Kalau ini karena kita sudah dapatkan suku terakhir, maka enaknya pakai rumus ini. Ya gitu ya. Nah, kalau ini suku terakhirnya belum diketahui, bisa menggunakan ini. Tapi ini juga bisa dihitung. Tanpa suku terakhir ini bisa menghitung. Ya, gitu ya. Baik, kita akan cari suku ke-10. Yaitu 10 per 2 kali 2A. 2 kali 200.000 ditambah N-nya 10 kurang 1 kalikan minus. Ya, B-nya minus 200.000. Berapa? 20.000 ya. 9 kurangi 1, 10 kurang 1, 9. Kalikan berapa? Minus 20.000. Ketemu minus berapa? 180.000 ya kan. Sedangkan ini 2 kali 200.000, 400.000. Ya, nanti dikalikan dengan berapa? 10 per 2. Baik, kita tulis. Nah, ini hasilnya. Ya, berapa? 400 kurang 180. Ya, ketemunya adalah 220 kali 5. Hasilnya 1.100.000. Bagaimana dengan yang tadi? Sama ya. Oke. Baik. Baik, anak sekalian, sekarang ada contoh yang kedua. Seorang ibu setiap awal bulan menabung pada suatu koperasi sebesar 2 juta. Koperasi memberi bunga sebesar berapa? 1,5% setiap bulan. Tentukan besar bunga pada akhir bulan ke-12. Tentukan jumlah bunga yang maksudnya yang didapatkan sampai akhir bulan ke-12. Hitung jumlah uang hasil menabung tersebut sampai akhir bulan ke-12. Baik, ini kita coba, akan kita cari tabungannya berapa? 2 juta per bulan. Bunganya adalah 1,5% per bulan. Bunga tunggal nih tentunya ya. Waktu 12 bulan. Nah, sekarang kalau kita lihat polanya, nah ini. Ini ada tabel, coba kita isi. Coba perhatikan kolom-kolom tabelnya, bulan ke, tabungan, jumlah tabungan, ya. Kemudian bunganya 1,5%, pola besar bunga, kemudian jumlah bunga, pola jumlah bunga. Baik, sekarang kita coba perhatikan. Ini jumlah tabungan ya. Jadi nabungnya bulan pertama 2 juta. Ya, 2 juta, maka jumlahnya tetap 2 juta baru 1 bulan. Bulan kedua nabung lagi 2 juta, jumlahnya jadi berapa? Adalah 4 juta. Ya, 2 juta tambah 2 juta, 4 juta. Bulan ketiga nabung lagi 2 juta. Yang tadi bulan kedua adalah 4 juta, tambah 2 juta jadi 6 juta. Bulan keempat nabung lagi 4 juta. Ya kan, sampai bulan ketiga tadi 6 juta. Jadi jumlahnya adalah 8 juta. Ya, begitu seterusnya.
Kalau sampai ke N ya 2 juta kali N. Kali berapa? N kali 2 juta. Itu kalau pada bulan ke N. Ya, baik. Kalau bulan ke-12 ya tinggal aja kali 12 kali berapa? 2 juta. Nah, sekarang bunganya. Bunganya tadi, berapa bunganya? Bunganya pada bulan pertama, tabungannya baru 2 juta. Ya kali 1,5%. Berapa? 30.000. Kemudian pada bulan kedua, modalnya sudah 4 juta. 1,5% dari 4 juta, 60.000. Sampai bulan ketiga, berapa modalnya? 6 juta, maka bunganya 90.000. Bulan keempat, tabungannya sudah 8 juta, maka bunganya 120.000 ya, dan seterusnya gitu ya. Sekarang perhatikan pola dari besar bunga. Ya, gimana polanya? Yang pertama, 1 kali berapa? 30.000, betul? 2 kali 30.000. Bulan ketiga 3 kali 30.000, bulan keempat 4 kali 30.000, bulan kelima 5 kali 30.000. Berarti bulan ke N kali 30.000. Ya, itu bunganya. Kemudian jumlah bunga. Jumlah bunga kita isi untuk yang pertama tentu adalah 1 kali 30.000. Berikutnya 30.000 tambah berapa ini? 60.000, berarti nanti 9.000, 10.000 di sini. Kemudian 90.000 tambah ini kali 3 berapa? Adalah 180.000 ditambah berapa? 60.000 ya, dan seterusnya gitu ya. Oke. Baik, kita tulis saja 30.000. Kemudian 90.000 ya. Kemudian berapa lagi? 180.000 yaitu. Kemudian 120.000 dengan 180.000, 300.000. Ya gitu ya. Ini jumlah apa? Jumlah bunga. Oke. Paham ya? Jumlah bunga dari mana tadi? Ini bunga pertama 30.000 ditambah bunga kedua itu berapa? 60.000, 90.000. Bunga ketiga 90.000 dengan 90.000, 180.000. Kemudian bunga ke berapa? Ke bulan keempat 120.000 ditambah 180.000 jadi 300.000. Jadi jumlah bunga sampai bulan ke berapa? Keempat adalah 300.000. Kalau saya bulan kelima 450.000. Nah, ini jumlah bunga. Nah, sekarang polanya. Polanya gimana? Seperti apa polanya? 1 kali 30.000 betul, berikutnya 3 kali 30.000 betul, 6 kali 30.000 betul 180, 10 kali 30.000 300, 15 kali 30.000 450 betul. Oke. Kalau pada bulan ke N sudah kelihatankah? Belum. Ya, oleh karena itu kita tambah kita tambah untuk pola yang berikutnya, yaitu pola kedua supaya kelihatan. Nah, sekarang perhatikan. Kita pernah mempelajari tentang pola bilangan. Ya, pola bilangan. Nah, ini bilangan apa? 1, 3, 6, 10, 15 itu bilangan apa ini? Adalah bilangan segitiga. Pernah ingat? Nah, bilangan segitiga dapat kalian yang belum pernah membuka atau belum tahu, ingin tahu, silakan dicari di barisan bilangan di bagian awal, yaitu adalah ada barisan bilangan segitiga, pola barisan bilangan segitiga. Ya, nanti akan kalian dapatkan. Nah, sekarang bilangan segitiga itu ini 1 ini bisa dinyatakan sebagai 1 kali 2 per 2. Kemudian kali 300.000, oke. Nah, lalu yang berikutnya
3 kali 300.000. 3-nya dapat dinyatakan 2 kali 3 per 2. 6 dapat dinyatakan sebagai 3 kali 4 per 2. 10, 4 kali 5 per 2, ya. Dan 15 adalah 5 kali 6 per 2. Oke, ya, kelihatan polanya. 1 kali 2 per 2, 2 kali 3 per 2, 3 kali 4 per 2, 4 kali 5 per 2, 5 kali 6 per 2, masing-masing kali 300.000. Sekarang apa hubungannya? Coba dengan bulan ke. Dengan urutan bulan, perhatikan. 1, ini 1. 2 adalah 1 tambah 1. Kemudian ini 2 kali 3. Ya kan? Lebih 1 ya pengalinya, bagi 2. 3, ini 3 kali 4. Lebih 1 ya, dibagi 2. Oke? Kalau sekarang bulan ke N, kalian bisa, yaitu bentuk N kali N tambah 1 per 2 kali 30.000. N kali N tambah 1 per 2 kali 30.000. Bisa ngitung, kalau N-nya diganti suatu bilangan, bisa menghitung jumlah bunga sampai bulan ke berapa ya. Ya, tinggal ganti N-nya dengan ke berapanya. Oke, kalau bulan ketiga ya tinggal ganti 3, bulan keempat ganti 4, bulan ke-10 ganti 10. Baik, sekarang kita dari tabel ini tahu jumlah tabungan N kali 2 juta, kemudian bunganya adalah N kali 30.000, dan jumlah bunga adalah N kali N tambah 1 per 2 kali 30.000. Baik, sekarang kita lakukan perhitungan. Ya, kita lanjut dari tabel. Kita dapatkan yang pertama besar bunga, yaitu adalah 30.000, 60.000, 90.000, 120.000, dan seterusnya, merupakan barisan aritmatika. Sehingga kita dapat menghitung bunga pada bulan ke-12. Kita gunakan apa? Kita gunakan rumus UN, suku ke N, barisan aritmatika. Ya, yaitu adalah A tambah N kurang 1 kalikan B. Kalau ini adalah N-nya 12, maka kita dapatkan suku ke-12 itu adalah A tambah 11B. A-nya berapa? 30.000. B-nya berapa? Adalah juga 30.000. Kita masukkan, kita dapatkan ini. Ya, 330 ditambah 30.000 menjadi 360.000. Kemudian apalagi dari tabel, kita dapatkan jumlah bunga. Ya, 30.000 tambah 60.000 tambah 90.000 tambah 120.000. Ini merupakan deret aritmatik. Kita jumlahkan ya, karena kita ingin mengetahui jumlah bunga sampai bulan ke-12. Kita gunakan ini rumusnya, Sn sama dengan N per 2 kali suku pertama tambah suku ke N. Ya, suku pertama tahu 30.000, suku ke-12-nya adalah berapa? 360.000. Kita masukkan. N-nya kita ganti 12. Ya, di 12 per 2 kali 30.000 kali 360.000. Dapatkan 6 kali 390.000, hasilnya adalah 2.340.000. Baik, kemudian kalau kita menggunakan yang ada di tabel, dari pengembangan pola tabel ya, bahwa jumlah bunganya adalah didapatkan ini. Ya, nanti dicek ya, adalah ini. N kali N tambah 1 per 2 kali 30.000 ya. Itu bagian terakhir ya dari pola. Kalau kita ganti N-nya dengan 12, maka kita dapatkan 12 kali N tambah 1, 12 tambah 1 per 2. Ya, gitu ya. Baik, jadi hasilnya adalah ini.
6 kali 13 kali 3.000, 2.340.000. Nah, bagaimana? Hasilnya adalah sama. Ya, sama. Dari pola dan dari rumus sama. Baik, sekarang kita lanjut ke 3, yaitu jumlah uang hasil tabungan. Berarti sama dengan apa? Jumlah uang hasil tabungan sama dengan jumlah tabungannya ditambah jumlah bunganya. Jumlah tabungannya 12 bulan kali 2 juta ditambah berapa? Bunganya. Bunganya, sorry ini salah ya. Bukan 194 tapi 2.340.000. Jadi ini adalah total apa? Total hasil menabung ada 26.340.000. Ya, baik. Itu. Baik, kita sedikit perbaiki ya. Ini yang 194.000 ini kita ganti dengan 2.340.000. Ya, ini hasil perbaikan yang ketiga ya tadi ya, bagian ketiga sudah kita perbaiki. Ya, oke. Jadi seperti ini ya. Ini tadi yang salah sudah kita perbaiki. Di hasilnya terakhir adalah 26.340.000. Ya, ini hasil menabung ibu tersebut dengan tabungan berapa? 1 bulannya adalah 2 juta dengan suku bunga 1,5% tiap bulan selama 12 bulan. Ya, baik. Sampai di sini anak-anak sekalian, ada satu soal dicoba ya. Ini saya buat hampir sama dengan yang contoh nomor 1. Baik, mohon untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda. Untuk berikutnya kita akan mempelajari mengenai bunga majemuk. Ya, baik.